Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak selalu kuat, diberi kekuatan untuk berpuasa, diberi kesehatan agar tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik. Amin ya. Kita sekarang membuka buku Ramadan halaman 5. Kita sudah masuk di Ramadan day 3 ya. Jadi sekarang sudah hari ketiga di bulan Ramadan. Bagaimana rasanya anak-anak? Ada yang puasa sampai penuh maghrib? Pinter. Kalau untuk kelas 1 masih berbuka puasa di waktu duhur tidak apa-apa, puasa beduk ya. Yang penting terus berlatih ya. Kemudian hari ini materinya adalah tentang Ramadan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, jadi perintah berpuasa ini dilakukan di bulan Ramadan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jadi anak-anak, bulan puasa Ramadan di zaman Rasulullah itu tidak semudah Ramadan seperti di zaman kita. Kalau puasa Ramadan di zaman Rasulullah itu sangat sulit dan sangat susah. Ya, kenapa? Karena pada bulan Ramadan waktu itu, pada zaman Nabi juga terjadi perang Badar. Jadi puasa dengan melakukan perang, ya. Kemudian di sana juga makanan tidak banyak seperti sekarang ya, seperti kita tinggal beli. Ya, kalau zaman dahulu itu masih sangat susah untuk mencari makan. Tapi Rasulullah tetap melaksanakan puasa dan tidak pernah meninggalkannya. Ya, nah maka dari itu karena kita serba kecukupan, apapun ada, maka kita harus lebih bersemangat untuk menjalankan puasa Ramadan. Ya, jadi pada zaman Nabi ketika bulan Ramadan pada zaman Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana tentang tata cara berpuasa ya. Jadi Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya untuk melakukan puasa di bulan Ramadan dengan cara menahan dari makan dan minum mulai dari terbitnya fajar ya sampai terbenamnya matahari, mulai dari subuh sampai menjelang maghrib ya. Nah, Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabatnya tentang tata cara sahur dan tata cara berbuka puasa. Tidak hanya itu, Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabatnya tentang kesunahan-kesunahan yang bisa dilakukan di bulan puasa seperti sholat taraweh ya. Anak-anak pasti ketika bulan Ramadan paling senang yang ditunggu-tunggu adalah taraweh ya dengan teman-teman. Nah, taraweh ini hukumnya sunnah, tidak wajib seperti sholat 5 waktu. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat taraweh. Jadi kalau anak-anak selagi anak-anak tidak ada udzur atau tidak ada halangan untuk mengerjakan sholat taraweh, mari kita lakukan dengan semangat agar Allah menerima amal ibadah kita, kesunahan-kesunahan itu ya. Nah, kemudian tidak hanya tarawih, kesunahan yang lain adalah Nabi memberi contoh kepada umatnya untuk membaca tadarus Al-Quran ketika di bulan puasa ya. Jadi amalan-amalan Nabi, ibadah-ibadahnya Nabi itu lebih banyak di bulan puasa dibanding bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena Allah melipat gandakan pahala ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi misalkan Nabi di bulan-bulan lain hanya melakukan kesunahan ini saja, tapi di bulan Ramadan Nabi lebih banyak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tadi salah satunya adalah tadarus Al-Quran. Tidak hanya itu, Nabi juga mengajarkan kepada umatnya agar sering-sering bersedekah, bersedekah ya anak-anak ya. Sedekah itu tidak dilihat dari nominalnya, tidak dilihat dari berapa banyak, tidak. Tapi seberapa anak-anak ikhlas memberikan sedekah. Sedekah yang paling mudah adalah tersenyum ya.
harus senyum. Ketika disapa temannya, senyum. Disapa orang tuanya, senyum. Kepada tetangganya, tersenyum. Itu juga menjadi suatu sedekah atau sedekah. Bisa ya, dari hal yang paling mudah. Menolong teman, membantu ibu, membantu ayah, membantu orang tua, membantu tetangga, membantu orang-orang yang membutuhkan, itu juga termasuk sedekah. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak hanya perlu mewarnai tulisan yang ada di halaman 6 buku Ramadan. Di situ tertera tulisan apa? Betul sekali, tulisan baginda besar, orang yang paling kita cintai dan kita rindukan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diwarnai dengan bagus, rapi. Nanti setelah masuk itu bukunya dikumpulkan, nanti diberi nilai oleh bu guru. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap kuat menjalankan aktivitas-aktivitas dan ibadah di bulan Ramadan. Ya, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.